Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas dua hadis. Hadis yang pertama menceritakan tentang pada zaman dahulu ada seorang nabi yang memimpin kaumnya untuk berperang. Nabi ini memimpin kaumnya untuk berperang, kemudian menang. Dan ketika menang tentu saja mereka mendapatkan harta rampasan yang banyak dari kaum yang telah mereka kalahkan. Hanya saja pada zaman dahulu yang namanya harta rampasan perang atau yang biasa disebut dengan ghanimah. Ghanimah ini hukumnya haram, hukumnya tidak halal. Tidak boleh orang yang beriman itu menikmati harta rampasan perang. Ini pada zaman dahulu. Kemudian biasanya ketika selesai perang, harta rampasan perang itu akan dikumpulkan. Kemudian nanti akan ada api yang turun dari langit membakar seluruh harta tersebut. Nah, ini pada zaman dahulu seperti itu. Tetapi dalam kisah ini ternyata ditunggu-tunggu tidak ada api yang turun. Maka Nabi ini pun menyimpulkan bahwa di antara pasukannya itu ada orang yang korupsi, ada orang yang mengambil harta tanpa izin. Setelah diselidiki betul ternyata ada yang mengambil harta tanpa izin. Di antara kelompok-kelompok pasukan itu ada kelompok yang mengambil tanpa izin. Setelah diselidiki ketemu emas seukuran kepala sapi. Nah, ini besar sekali. Nah, itu setelah emas itu ditemukan dan dikumpulkan dengan harta rampasan yang lain, akhirnya turun api dari langit. Dari sini kita belajar bahwasanya kecintaan terhadap harta itu ternyata bisa membuat orang bersikap tidak jujur. Ketika orang begitu mencintai harta, begitu mencintai sesuatu yang sifatnya duniawi, dia bisa meninggalkan sifat jujur, dia bisa berbohong, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia sukai dari dunia ini. Nah, ini hadis yang pertama bisa kita ambil pelajaran seperti itu. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli itu berhak khiyar, berhak untuk memilih jadi menjual atau tidak, jadi membeli atau tidak. Khiyar itu pilihan untuk membatalkan jual beli. Malam yatafarraqa, selama keduanya ini belum berpisah, masih ada di majelis, masih ada di tempat jual beli. Nah, ini salah satu bentuk khiyar yang pembahasannya panjang dalam kitab-kitab fikih itu yang tidak mungkin kita bahas di sini. Kemudian lanjutannya fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua orang yang melakukan jual beli itu jujur terus terang, burika lahuma fi bai'ihima, jual belinya akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dua orang yang jual beli itu menyembunyikan aib, menyembunyikan kerusakan atau menyembunyikan kerusakan di barang atau di uangnya, misalnya uangnya rusak kok tidak ditampakkan kerusakannya, ini muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau menyembunyikan kerusakan, menyembunyikan aib atau sampai berbohong, itu jual belinya dihilangkan keberkahannya, tidak berkah. Nah, ini dalam jual beli kita diperintahkan untuk jujur, untuk terus terang, tidak boleh berbohong. Ketika berbohong maka barokah dari jual beli pun hilang. Barokah dari jual beli itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kejujuran itu mendatangkan berkah dalam aktivitas kita. Ketika kita beraktivitas, baik itu jual beli atau aktivitas yang lain, kemudian kita tidak jujur, kita bohong, maka aktivitas itu akan menjadi aktivitas yang tidak berkah, aktivitas yang hilang keberkahannya, maka kebaikannya pun hilang, tidak memberikan dampak yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.